Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan PT Good Logistik Indonesia sebanyak 12 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah sidang yang kelima dan sesuai dengan agenda masing-masing pihak diminta majelis untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Silakan majelis beri kesempatan terlebih dahulu kepada pemohon gugatan untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan penggugat. Baik, makasih majelis. Udah diupload. Kami akan menyampaikan closing statement bahwa negara supremasi hukum, konsep rule of law, pada prinsipnya semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang adil dan berlaku umum. Di dalam negara yang menjunjung tinggi rule of law, hukum menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, bukan kekuasaan atau kehendak individu. Unsur-unsur rule of law antara lain adalah supremasi hukum, yaitu persamaan di hadapan hukum dan asas legalitas atau yang kita kenal dengan due process of law. Tidak seorang pun boleh dihukum tanpa proses yang adil dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku majelis. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu independent judiciary. Tujuan dari law of law yang menciptakan keadilan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan, dan mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan dan akuntabel. Dasar rule of law ini dianut di Indonesia di UUD pasal 1 ayat 3 dan dipertajam untuk khusus pajak pasal 23 ayat 2, yaitu seluruh pengenaan pajak itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku majelis, dan ditegaskan kembali dalam pasal memori KUP pasal 29 ayat 2, di mana temuan pemeriksa itu harus berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku majelis. Bahwa dalam perkara Akwo itu tidak ada wewenang dari KPP Tanjung Priok untuk menerbitkan SKP pembetulan, karena yang menjadi pokok sengketa kami dengan KPP Tanjung Priok dalam proses keberatan adalah terkait dengan dasar hukum, sehingga tidak sesuai dengan SE 68 tahun 93 yang mulia, bahwa itu telah kami buktikan menjadi dasar hukum dalam SPHP. Di dalam closing statement kami, dasar hukumnya tidak ada PPN, sehingga itu dasar keberatan. Kemudian penerbitan SKP pembetulan itu adalah batas jangka waktunya setelah 3 bulan, yaitu 166 hari dari SKP pembetulan, sehingga sudah tidak ada wewenang dari KPP Tanjung Priok untuk menerbitkan SKP pembetulan yang mulia. Kemudian terkait dengan dasar hukum dalam SKP pembetulan. Yang menjadi dasar hukum di dalam SKP pembetulan adalah Peraturan Pemerintah 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini telah kami tuliskan di dalam surat keberatan dan telah diakui oleh tergugat di dalam sidang pada tanggal 23 April 2025 bahwa PP 74 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan terbitnya peraturan baru yang mulia. Pada tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan PP 74 ini sudah tidak berlaku, sedangkan dasar dari penerbitan ini terbit pada tanggal 16 Oktober 2024 yang mulia, sehingga dasar hukumnya tidak ada yang mulia dalam penerbitan ini. Salah satu fungsi proses dari prosesnya due of law adalah melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan, penegakan prinsip keadilan dalam sistem hukum, dan membuat pemerintah yang tunduk pada hukum dan prosedur yang berlaku yang mulia, sehingga penerbitan SKP ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Oleh karena itu, atas putusan yang undue process of law, semestinya putusan tersebut harus dibatalkan dengan cara kami melakukan gugatan di pengadilan pajak, dan kami mempercayai legitimasi atau lembaga hukum. Kami mempercayai bahwa pengadilan pajak melalui Majelis 17A penganut prinsip due process of law, sehingga kami mengambil kesimpulan terdapat 3 proses undue of law dalam putusan ini, yaitu 1. KPP Pratama Tanjung Priok telah mengeluarkan putusan di luar wewenangnya karena sengketa yuridis dan sedang dalam keberatan, sehingga
tanggung jawabnya dan wewenangnya ada di Kanwil, bukan kembali ke KPP Tanjung Priok. Yang kedua, penerbitan SKP pembetulan setelah melebihi batas waktu 3 bulan, Yang Mulia. Dan yang terakhir adalah keputusan SKP KB pembetulan dalam perkara Akwo yang menggunakan dasar hukum PP 74 tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, kami percaya pada kekuasaan kehakiman yang independen yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dapat mengabulkan permohonan kami untuk membatalkan seluruh SKP pembetulan dalam perkara Akwo. Atas kesempatan beracara di Pengadilan Pajak, saya, Kin Frederick Paulus, mewakili wajib pajak PT Goods Logistik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis 17A Pengadilan Pajak dan kepada seluruh panitia yang bertugas. Dan kami meminta maaf jika ada kesalahan, baik perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami percaya majelis akan memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ex aequo et bono. Terima kasih majelis yang mulia. Ya, baik. Kemudian terbanding, silakan bisa disampaikan kesimpulan akhirnya. Baik, terima kasih majelis yang mulia. Dari kami tergugat akan memulai closing kami. Setidaknya pertama terkait dengan penggugat. Penggugat sebenarnya juga pada saat mengajukan gugatan, kami memulai dari stressing bahwa apa yang diajukan permohonan penggugatnya itu sendiri tidak mengacu ke pasal mana 23 ayat 2, tapi ada poin A, B, C, D, mereka tidak mendefinisikan spesifik mana yang diminta. Ini hanya prolognya saja majelis. Lalu berikutnya adalah kami secara closing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kami sampaikan di persidangan sebelumnya. Namun tambahan kami adalah sebagaimana juga yang di mention oleh penggugat, kami mengacu ke pasal 63 dulu dari Undang-Undang APB, Administrasi Pemerintahan yang Baik, bahwa pasal 63 itu perubahan sebuah keputusan itu boleh dan bisa. Dan aspek lainnya pasal 63 ayat 5-nya menjelaskan, menekankan bahwa sepanjang tidak ada yang dirugikan dari masyarakat itu sendiri. Itu ada di penjelasan tertulis kami, majelis. Nah, dari aspek ini pembetulan itu sendiri juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya khilaf, sesuatu yang sifatnya ada payung hukumnya, dan kami Undang-Undang KUP juga pasal 16-nya juga memfasilitasi bahwa kita bisa melakukan pembetulan dari PMK-nya turunan berikutnya, lalu ada juga Cap 297 2002 yang kalau memang dari penggugat mau membaca detail poinnya itu ada, semua terfasilitasi, kami tuangkan di penjelasan tertulis majelis. Dan kemudian terkait dengan aspek kami sebagai tergugat, ada juga payung hukum yaitu pasal 36 ayatnya ayat 5, di mana dalam hal itikat baik, setiap aktivitas kami yang memang tidak ada konflik of interest, tidak ada kerugian dari masyarakat, tidak ada aspek KKN, korupsi, nepotisme, dan segala macamnya, itu kita sebenarnya bunyinya memang terlindungi dari tuntutan pidana dan perdata, sepanjang memang tidak ada aspek KKN dan segala macam kerugian masyarakatnya majelis. Lalu secara dasar hukum tadi kembali kalau undang-undang memang memayungi dan dasar kami menerbitkan ada dan kami tidak merugikan masyarakat. Lalu sehubungan dengan jangka waktu pun itu adalah untuk yang secara permohonan. Jadi kami tidak ada menemui bahwa pembetulan itu secara jabatan ada batas waktunya. Dan terakhir mungkin dari kami ada gium indubio pro reo bahwa dalam hal memang terdapat sesuatu yang kiranya penuh keraguan, agak lebih baiknya memang diberikan kepada kami. Seperti itu majelis yang mulia. Dan tambahan lagi terakhir majelis, dari aspek petitum dan posita yang dinarasikan oleh penggugat, sebenarnya kalau berbicara mengenai putusannya dalam hal dikabulkan dan seperti dikabulkan atau dibatalkan, sebagaimana persidangan sebelumnya kami akan bilang bahwa itu berarti penggugat harus memasukkan gugatan atas terbitnya surat keputusan keberatan yang di luar prosedural. Jadi sebenarnya banyak kerugian yang dapat. Dan kedua juga dari aspek terbitnya pembetulan adalah kami meminimalisir jumlah dari sanksinya. Seperti itu majelis yang mulia dari kami. Terima kasih majelis yang mulia. Ya, baik. Nanti majelis akan memeriksa semua penjelasan lisan tertulis, surat dan catatan yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan untuk bisa memeriksa dan memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan dinyatakan cukup.
Terima kasih Majelis yang mulia, izin live. Terima kasih Majelis yang mulia.